Selamat datang. Akhir tahun menuju tahun yang baru, udara yang terasa berbeda, dan semangat untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Ya, inilah saatnya tahun baru. Momen ketika banyak dari kita memikirkan perjalanan setahun ke belakang dan menatap ke depan dengan harapan serta resolusi. Tapi jujur saja, berapa banyak resolusi tahun baru yang benar-benar bertahan lama? Seringkali, semangat awal memudar, dan kita kembali terperangkap dalam pola lama. Mengapa demikian? Karena mengubah diri, baik itu pola pikir maupun kebiasaan, bukan sekadar keinginan di awal tahun. Ini adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan pemahaman, strategi, dan komitmen yang berkelanjutan. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana mengubah pola pikir dan kebiasaan buruk Anda, bukan hanya sebagai resolusi sesaat, tetapi sebagai transformasi yang nyata dan bertahan lama. Kita akan membahas langkah-langkah praktis, berbagi tips, dan menjelajahi mengapa perubahan dari dalam adalah kunci utama. Mari kita mulai dengan memahami akar permasalahan. Mengapa kebiasaan buruk begitu sulit dihilangkan? Mengapa pola pikir negatif begitu mudah menguasai kita? Jawabannya terletak pada bagaimana otak kita bekerja. Kebiasaan, baik maupun buruk, terbentuk melalui pengulangan. Setiap kali kita melakukan sesuatu berulang kali, otak kita menciptakan jalur saraf yang semakin kuat. Bayangkan sebuah jalan setapak di hutan. Awalnya mungkin hanya jejak samar, tapi semakin sering dilalui, jalan itu akan semakin jelas dan mudah dilalui. Begitu pula dengan kebiasaannya. Kemudian ada pola pikir. Pola pikir adalah cara kita melihat diri sendiri, dunia, dan masa depan. Ada dua jenis pola pikir utama yang sering dibahas. Pola pikir tetap, fixed mindfulness, dan pola pikir berkembang, growth mindset. Seseorang dengan pola pikir tetap percaya bahwa bakat dan kecerdasan adalah sesuatu yang bawaan dan tidak bisa diubah. Mereka cenderung menghindari tantangan karena takut gagal dan membuktikan keterbatasan diri. Sebaliknya, seseorang dengan pola pikir berkembang percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui kerja keras, dedikasi, dan belajar dari kesalahan. Mereka memandang tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Pola pikir inilah yang sangat mempengaruhi bagaimana kita menyikapi kegagalan dan bagaimana kita berusaha mencapai tujuan. Jika Anda terjebak dalam pola pikir tetap, mengubah kebiasaan akan terasa jauh lebih sulit karena Anda mungkin merasa memang sudah begini adanya. Langkah pertama yang krusial adalah menyadari dan mengakui kebiasaan buruk atau pola pikir negatif yang ingin Anda ubah. Ini membutuhkan kejujuran pada diri sendiri. Ambil jeda sejenak dan tanyakan pada diri Anda, kebiasaan apa yang selama ini menghambat kemajuan saya? Pikiran apa negatif yang sering muncul dan membatasi potensi saya? Mungkin Anda menyadari bahwa Anda sering menunda pekerjaan penting, kebiasaan buruk yang tidak sehat, atau kecanduan media sosial. Atau mungkin Anda teringat akan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, atau terjebak dalam pikiran-pikiran pesimis. Setelah Anda mengidentifikasi hal-hal ini, jangan langsung menghakimi diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan area untuk berkembang. Baru saja menyadarinya, Anda telah mengambil langkah pertama menuju perubahan. Tuliskan daftar kebiasaan buruk dan pola pikir negatif yang ingin Anda ubah. Menulisnya akan membuatnya lebih nyata dan terukur. Sekarang, mari kita fokus pada mengubah pola pikir. Bagaimana cara beralih dari pola pikir tetap ke pola pikir berkembang? Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan latihan yang terus-menerus. Pertama, tantang pikiran negatif Anda. Ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung mempercayainya. Tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran ini benar-benar fakta atau hanya interpretasi saya? Apakah ada bukti yang mendukung pikiran ini? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Misalnya, jika Anda gagal dalam suatu hal, alih-alih berpikir, saya memang tidak bisa melakukan ini, cobalah berpikir, ini adalah kesempatan untuk belajar dan mencoba lagi. Kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Ketika Anda memiliki pola pikir berkembang, Anda lebih menghargai usaha dan pembelajaran daripada sekadar hasil akhir.
Nikmati proses belajar dan perkembangan Anda. Rayakan setiap kemajuan kecil yang Anda capai. Ini akan membantu Anda tetap termotivasi melalui perlawanan. Ketiga, jadikan kesalahan sebagai guru. Jangan takut melakukan kesalahan. Lihatlah kesalahan sebagai peluang berharga untuk belajar dan tumbuh. Setiap kesalahan memberikan informasi tentang apa yang tidak berhasil, sehingga Anda bisa mencoba pendekatan lain. Keempat, latih afirmasi positif. Ulangi kalimat-kalimat positif tentang diri Anda secara teratur. Misalnya, saya mampu, saya terus berkembang, saya berani menghadapi tantangan. Afirmasi positif dapat membantu membangun kepercayaan diri dan mengubah pola pikir negatif yang mungkin sudah lama dihapus. Kelima, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung. Lingkungan memiliki pengaruh besar pada pola pikir kita. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif dan mendukung pertumbuhan Anda. Hindari orang-orang yang cenderung negatif dan meremehkan Anda. Beralih ke perubahan kebiasaan buruk. Ini adalah bagian yang seringkali terasa paling sulit. Tapi ingat, kebiasaan terjadi melalui pengulangan, dan kebiasaan juga bisa diubah melalui pengulangan. Pertama, dimulai dengan satu kebiasaan pada satu waktu. Jangan mencoba mengubah semua kebiasaan buruk Anda sekaligus. Ini akan membuat Anda menginginkan dan cenderung gagal. Pilih satu kebiasaan yang paling ingin Anda ubah dan fokuskan energi Anda di sana. Kedua, menghilangkan pemicu kebiasaan buruk Anda. Kapan dan di mana biasanya Anda melakukan kebiasaan buruk tersebut? Situasi, emosi, atau orang seperti apa yang memicu kebiasaan itu? Dengan mengetahui pemicunya, Anda bisa lebih waspada dan mencari cara untuk menghindarinya atau mengelola respon Anda terhadap pemicu tersebut. Ketiga, ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. Sangat sulit untuk sekedar menghilangkan kebiasaan. Saya menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif dan konstruktif. Misalnya, jika Anda ingin mengurangi kebiasaan mengecek media sosial setiap saat, gantilah dengan membaca buku atau melakukan peregangan ringan saat Anda merasa dorongan itu muncul. Keempat, menciptakan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, SMART. Daripada mengatakan, saya ingin lebih sehat, katakan, saya akan berolahraga selama 30 menit 3 kali seminggu. Tujuan yang jelas dan terukur akan membantu Anda melacak kemajuan dan tetap termotivasi. Kelima, mulai dari hal kecil. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil. Jangan berharap bisa mengubah kebiasaan buruk dalam semalam. Misalnya, jika Anda ingin mengurangi konsumsi gula, mulailah dengan mengurangi 1 sendok teh gula setiap hari. Konsistensi dalam langkah-langkah kecil akan membawa Anda pada perubahan besar dalam jangka panjang. Keenam, ciptakan lingkungan yang mendukung perubahan Anda. Jika Anda ingin berhenti merokok, hindari bergaul dengan perokok untuk sementara waktu. Jika Anda ingin makan lebih sehat, singkirkan makanan tidak sehat dari rumah Anda. Lingkungan yang mendukung akan membuat perubahan menjadi lebih mudah. Ketujuh, cari dukungan. Beritahu teman, keluarga, atau pasangan Anda tentang tujuan Anda. Minta dukungan dan akuntabilitas dari mereka. Anda juga bisa bergabung dengan komunitas atau kelompok yang memiliki tujuan serupa. Dukungan dari orang lain bisa menjadi motivator yang kuat. Penting untuk diingat bahwa perubahan tidak terjadi secara linear. Akan ada saat-saat di mana Anda merasa mundur atau berputar untuk kembali ke kebiasaan lama. Ini adalah bagian normal dari proses. Jangan menyerah ketika Anda mengalami kemunduran. Pertama, maafkan diri Anda sendiri. Setiap orang membuat kesalahan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda tergelincir. Akui kesalahan Anda, pelajari darinya, dan segera kembali ke jalur yang benar. Kedua, menghilangkan penyebab pembusukan. Apa yang memicu Anda untuk kembali ke kebiasaan buruk? Apakah ada situasi atau emosi tertentu yang perlu Anda kelola dengan lebih baik? Dengan memahami alasannya, Anda bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya di masa depan. Ketiga, fokus pada kemajuan yang telah Anda capai. Ingatlah seberapa jauh Anda telah melangkah. Jangan biarkan satu menghapus semua kemajuan yang telah Anda buat. Keempat, gunakan menyederhanakan sebagai kesempatan belajar.
Setiap ringkasan memberikan informasi berharga tentang apa yang perlu Anda perbaiki dalam strategi Anda. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana. Selain menghilangkan kebiasaan buruk, tahun baru juga merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan kebiasaan baik. Kebiasaan baik akan meningkatkan kualitas hidup Anda, baik secara fisik maupun mental. Pertama, identifikasi kebiasaan baik yang ingin Anda tanamkan. Pikirkan tentang hal-hal yang akan membuat Anda lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih produktif. Mungkin itu membaca buku setiap hari, berolahraga secara teratur, bersepeda, atau tidur yang cukup. Kedua, buat rencana yang jelas. Kapan, di mana, dan bagaimana Anda akan melakukan kebiasaan baru ini. Buat jadwal yang realistis dan ikuti jalannya. Ketiga, mulai dengan kebiasaan yang kecil dan mudah dilakukan. Jangan langsung bersantai dengan perubahan besar. Misalnya, jika Anda ingin mulai berolahraga, mulailah dengan berjalan kaki selama 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, Anda bisa meningkatkan intensitas dan durasinya. Keempat, kaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Ini disebut kebiasaan menumpuk. Misalnya, setelah Anda menyikat gigi di pagi hari, Anda akan langsung minum segelas air putih. Dengan kebiasaan-kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah mapan, Anda akan lebih mudah mengingat dan melaksanakannya. Kelima, diberikan penghargaan pada diri sendiri. Setiap kali Anda berhasil menjalankan kebiasaan baru, berikan penghargaan kecil pada diri Anda. Ini akan memperkuat perilaku positif dan membuat Anda termotivasi untuk terus melakukannya. Penghargaan tidak harus berupa materi, bisa berupa waktu untuk bersantai, melakukan hobi, atau sekadar mengucapkan selamat pada diri sendiri. Ingatlah bahwa mengubah pola pikir dan kebiasaan buruk bukanlah perlombaan, melainkan sebuah perjalanan. Bersabarlah dengan diri sendiri. Akan ada pasang surut, akan ada hari-hari yang terasa lebih mudah dan hari-hari yang terasa lebih sulit. Yang terpenting adalah Anda terus berusaha dan tidak menyerah. Rayakan setiap kemajuan kecil yang Anda capai. Jangan hanya fokus pada tujuan akhir, tetapi nikmati juga prosesnya. Perubahan yang berkelanjutan adalah perubahan yang terjadi secara bertahap dan melibatkan pembelajaran yang terus-menerus. Jadikan tahun baru ini bukan hanya sebagai kesempatan untuk membuat resolusi, namun sebagai titik awal untuk transformasi diri yang nyata dan mendalam. Dengan mengubah pola pikir Anda membuka pintu bagi potensi yang tak terbatas. Dengan mengubah kebiasaan buruk, Anda menciptakan ruang untuk kebiasaan yang lebih baik yang akan membawa Anda menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam mewujudkan perubahan positif di tahun baru ini dan seterusnya. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah diri Anda. Percayalah pada diri sendiri dan memulai langkah pertama Anda hari ini. Selamat tahun baru dan selamat bertransformasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.